Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nestor Halawa, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 LPTK Unimed, dan sekarang saya melaksanakan PPL di SMA Negeri 1 Ahmad Yani. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabar? Baik. Terima kasih. Dan sebelum kita memulaikan kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak minta salah satu dari anak kami untuk membawa kita dalam doa. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, mari kita berdoa sejalan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada anak kami sudah memandu kita dalam doa. Dan ini kami mengingatkan kembali masalah kerapian anak kami. Silakan dirapikan bajunya, atau ganti baju sudah berada di luar. Silakan yang kursinya sudah miring, silakan dibetulkan, atau ada kursi yang tidak benar, silakan duduk dengan bagus, dengan baik, dengan sopan. Baik, Bapak akan mencoba untuk absen. Andreas, Hadir Pak. Asmida, Hadir Pak. Aswinta Lawan, Hadir Pak. karena Resti materi. Ini terlebih dahulu Bapak dulu mau mereview kembali tentang materi kita pada minggu yang lalu tentang masalah ekonomi. Kira-kira anak kami masih ingat nggak apa aja itu masalah ekonomi? Masih? Siapa yang bisa memberikan satu contoh? Saya Pak. Oke, silakan. Salah satunya contohnya masalah kelangkaan. Masalah dalam Kelangkaan. apa itu kelangkaan itu? Kenaikan harga. Kenaikan harga. Nah, di sini kira-kira apa itu yang bisa menyebabkan daripada kelangkaan? Apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Permintaan meningkat sementara SDA terbatas. Ya, permintaan meningkat sementara sumber daya alam terbatas. Terbatas. Berikutnya, kalau misalnya terjadi kelangkaan, kira-kira di dalam kehidupan kita apa efeknya? Apa dampaknya dalam kehidupan kita? Ada yang bisa anak kami dari sini? Siapa ini? Ada yang bisa? Kira-kira apa dampaknya? Maka harga barang akan melambung. Ya, dengan terjadinya kelangkaan, dengan terbatasnya jumlah barang, maka terjadilah daripada kenaikan. Ternyata anak kami ini masih daya ingat, masih segar-segar, masih bisa mengingat daripada materi yang sebelum-sebelumnya. Baik anak kami, pada hari ini kita akan masuk pada materi tentang pasar dan struktur pasar. Yang menjadi kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur daripada pasar. Dan yang menjadi indikator pencapaian, yang pertama menganalisis bentuk-bentuk pasar. Yang kedua, menguraikan pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang ketiga, menyimpulkan contoh pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Baru yang keempat, memperjelas ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Sebelum Bapak menayangkan video, kira-kira pernah nggak anak-anak kami mendengar kata pasar? Pernah. Kira-kira pernah nggak menemui pasar? Pernah. Kira-kira pasar apa yang pernah kamu ketemu? Yaitu pasar tradisi.
langit belum menampakkan elok sinar matahari. Ketika matahari mulai perjalanan ke peraduan, sejauh mata memandang, ibu-ibu melintang di jalan pasar, berbuat dengan waktu, menembus dinginnya pagi. Tim pedagang mencari para pelanggan, menawarkan barang dagangannya. Riuh penuh harapan dari para pedagang ingin menyambung hidup. Pedagang membeli karena tahu menawar harga sebagai identitas asli pasar tradisional. Perusahaan monopoli menghasilkan produk yang tidak diproduksi oleh perusahaan lain. Selain Pertamina, ada PLN dan PT KAI. Itu juga termasuk pasar monopoli loh. Kita geser yuk ke perusahaan air mineral itu. Wah, ternyata mereka hanya menjual air mineral saja ya. Oh iya, aku ingat. Tidak hanya perusahaan ini saja yang menjual air mineral, tapi ada yang lain juga. Nah, kalau ciri seperti ini, kamu bisa menyebutnya dengan pasar oligopoli. Berbeda dengan pasar monopoli tadi, pasar oligopoli ini dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun, jumlah barang yang ditawarkan tetaplah homogen atau satu jenis saja. Kamu lihat berbagai motor di dealer itu, sejenis kan? Tapi Ini kelompok jadi 3 nanti kita disinikan jumlahnya 20 kelompok jadi 3. Dalam setiap kelompok itu supaya aktif, jangan ada yang menonton saja. Silakan rembuk kira-kira apa yang sudah disimak berdasarkan tayangan video tadi. Oke, silakan lagi. Buat. Ya, terserah kita cuma lihat pertanyaan. Jadi setelah kami mengamati video, apa yang Anda ketahui tentang pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna? Jadi setelah kami mendiskusikan bahwa pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang mencerminkan sebuah kondisi di mana hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Oke. Dari kelompok lain ada yang menyanggah tentang pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Kira-kira dari kelompok lain barangkali ada yang berbeda. Kelompok lain tidak ada ya? Baik, silakan kelompok 1. Silakan apa hasil diskusinya, silakan dipresentasikan. Baik, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Setelah mengamati video, apa yang dimaksud dengan pasar dan bagaimana terbentuknya suatu pasar? Jawabannya adalah pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Seperti yang telah kita saksikan tadi, ada penjual dan ada pembelinya yang ingin membeli suatu barang-barang. Terjadinya pasar, pertama, keinginan. Contohnya ada keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan di rumah seperti perlengkapan rumah tangga. Dan yang kedua, daya beli. Daya beli di sini berarti ada suatu barang yang dijual dan kita ingin membelinya. Itulah terjadinya suatu pasar. Dan yang ketiga, tingkah laku dalam pembelian. Seperti yang kita lihat tadi, seorang pembeli bermusyawarah dulu berapa harga barang tersebut sehingga mereka sama-sama beruntung. Demikian. Oke. Berarti di sana terjadinya tawar-menawar ya? Iya. Antara penjual dan Pembeli. Baik, untuk kelompok 3, silakan dipresentasikan kira-kira hasil kerja kelompoknya apa yang dipresentasikan salah satu kelompok.
Baik, langsung saja sebagai hasil diskusi kami hari ini, yaitu setelah kami mengamati video, jelaskan apa perbedaan antara pasar abstrak dan dengan pasar nyata disertai contoh. Yaitu pasar abstrak merupakan pasar dengan pedagang yang tidak menawarkan berbagai jenis barang yang dijual serta pembeli tidak membeli secara langsung. Contohnya, dari pasar abstrak adalah pasar online. Tidak sempurna. Karena kenapa? Dari ciri daripada pasar persaingan tidak sempurna bahwa di mana jumlah memberikan atau membagikan LKPD, silakan nanti anak kami mengisi berdasarkan kemampuan individu masing-masing. Silakan isi nanti sesuai dengan kemampuan pribadi masing-masing. Ya, ini Bapak ya mengisi berdasarkan pengamatan daripada video yang Bapak suguhkan tadi barusan. Ya. Dan kita fokus pada poin 5 saja dulu. Poin 5 yang lain ya. Silakan terus. Sudah siap? Masih ada belum? Belum, oke. Kembali lagi. Inti daripada kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebagaimana kita ketahui anak-anak kami bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, pasar itu juga terdiri dari dua. Ada sempurna, ada tidak sempurna. Di mana kalau persaingan sempurna itu adalah di dalam pasar itu terdapat jumlah pembeli dan penjual sama-sama banyak. Dan pada pasar persaingan sempurna adalah harga ditentukan oleh mekanisme pasar itu sendiri. Ya, sedangkan pada pasar persaingan tidak sempurna itu harganya ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi dia ada kebebasan di dalam menentukan daripada harga. Jadi suka-suka dia karena dia tidak memiliki persaingan yang banyak. Ya, apalagi kalau dia pada monopoli, dia tunggal. Ya, tidak ada, dia hanya satu-satunya dan satu-satunya. Ya, otomatis tidak ada pilihan lain. Ya, contoh tadi seperti PLN, seperti Pertamina. Nah, Pertamina itu salah satu contoh daripada pasar persaingan tidak sempurna. Sebelum kita bubar dari sini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, ini kembali kami minta salah satu di antara anak kami untuk memandu kita dalam doa. Ini kalau boleh tadi perempuan, sekarang kalau boleh laki-laki. Ini sangat Bapak minta kontribusi dari laki. Siapa di antara kita yang bisa memandu kita dalam doa? Si Iman lah. Oke, silakan Iman. Seperti yang tadi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kepada yang kami Tuhan dan belum karena aktivitas kita pada siang hari ini sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas atensi, atas waktu siswa-siswi kami mengikuti proses belajar mengajar ini mulai dari awal, pertengahan hingga mau berakhir. Akhir kata saya sapa kita dalam bahasa yang kita nias. Terima kasih.